Oke, tag ke-10. Enggak, bercanda. Halo semuanya. uh, Halo teman-teman yang barangkali menonton video saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Puteh dari Universitas Telkom University, asal dari Bekasi. Nah, hari ini saya akan membahas, di video kali ini saya akan membahas tentang indahnya keberagaman dan toleransi. Nah, sebelum ke inti topiknya, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman yang saya cari di Google adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, bidangnya itu bisa dalam bidang pekerjaan, bidang olahraga, bidang hobi, dan bidang-bidang yang lain-lainnya. Nah, setelah keberagaman, apa itu toleransi? Nah, toleransi itu atau toleran secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Nah, kalau pengertian secara umumnya itu toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang dapat menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Nah, kalau lebih simpelnya sih, pengertiannya itu toleransi itu adalah saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Dah, itu aja. Nah, masuk ke intinya. Jadi di Indonesia itu, negara dengan sejuta keberagaman. Nah, keberagamannya itu ya beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa daerah, beragam makanan daerah, pokoknya banyak dah keberagamannya di Indonesia itu, yang menjadikan simbol persatuan kita gitu. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, asik. Nah, simbol persatuan yang dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan begitu, dengan persatuan itu, kita tuh harusnya tuh bisa saling menjaga gitu. Kita harus menjaga dan menghormati gitu loh, semua orang yang ada di dalamnya. Maksudnya kita jangan hanya omongnya doang gitu, jangan hanya cuma simbolnya doang gitu yang sudah ada gitu di negara kita ini, tapi ya harusnya kita tuh melakukannya juga gitu. Keanekaragaman masyarakat manusia itu terjadi karena sejarah mereka masing-masing gitu kan, tapi juga pengaruh dari alam dan pengaruh dari internal juga, struktur internalnya. Nah, makanya itu suatu unsur atau adat dalam masyarakat itu bukan dari kebudayaan lain, tapi melainkan dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan itu sendiri. Nah, tetapi nih yang akan saya bahas. Nah, belakangan ini Indonesia itu kerap mengalami krisis toleransi. Nah, apa tuh yang menyebabkan krisis toleransi itu? Nah, yang menyebabkan krisis toleransi itu adalah yang menimbulkan krisis toleransi itu adalah dengan kasus-kasus yang kita hadapi selama ini itu, dengan isu-isu gitu yang beredar gitu kan, isu-isu negatif gitu kan, dengan kasus-kasus yang kita hadapi, kasusnya seperti teroris atau pengeboman di suatu daerah gitu. Sekarang saya akan tunjukkan cuplikan tentang kasus-kasus yang kemarin atau belakangan tahun kemarin
terjadi di Indonesia yang menyebabkan perpecahan belah warga negara Indonesia. Ini dia. Informasi terakhir yang Anda dapatkan, dari mana sebenarnya terduga teroris ini bisa masuk ke Mabes Polri dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam? Anda kembali di Breaking News Berita 1 News Channel. Pemirsa, dari foto yang dirilis Tempo.co terlihat terduga pelaku peledakan bom di Sarinah sempat berhadapan dengan polisi. Sempat terjadi baku tembak antara pelaku dengan pasukan polisi yang berada di sekitar Sarinah. Seorang korban, Bayu, meninggal dunia saat berupaya menghadang teroris yang menerobos dengan sepeda motor ke halaman Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya. Bayu merupakan koordinator relawan keamanan Gereja Santa Maria. Nah, sudah kan? Nah, dengan begitu seharusnya kita dengan keberagaman kita di bangsa Indonesia ini, seharusnya kita tuh memiliki sikap yang dapat dilakukan ya, seperti menghargai perbedaan gitu kan, dengan yaitu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia gitu kan, sebagai bahasa nasional gitu kan. Setelah kita menghargai perbedaan ya, kita bergotong royong gitu kan, membantu di lingkungan, membantu di keluarga, membantu teman. Pokoknya membantu tanpa memandang suku atau budaya orang itu atau di lingkungan tersebut. Terus kita juga menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaannya itu. Nah, serta kita tuh di Indonesia dalam Pancasila, sila keempat yang berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita tuh ketika dihadapkan dengan suatu masalah, seharusnya kita tuh menyelesaikannya tuh dengan cara bermusyawarah, bukan dengan menghujat, bukan dengan menjatuhkan. Nah, itu yang salah gitu kan. Nah, oleh karena itu diperlukan sifat toleran dan juga tenggang rasa terhadap perbedaan, supaya ya kita tuh bisa menerima gitu perbedaan yang ada gitu di negara Indonesia ini gitu kan. Jadi kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya bisa bertoleransi gitu kan. Itulah yang saya dapat sampaikan gitu tentang indahnya keberagaman dan toleransi. Kalau warga Indonesia, kita berandai-andai kalau warga negara Indonesia semuanya saling bertoleransi, itu mungkin ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus seperti itu, kita pasti akan bisa saling menguatkan gitu kan. Tidak terpancing emosi ya, untuk tidak saling menghujat satu sama lain, untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain gitu kan. Nah, karena ya indah banget kalau kita tuh bisa saling menghargai, bisa saling menghormati keberagaman gitu kan, bisa saling bertoleransi. Itu wah, indah sekali sih negara Indonesia. Nah, jadi demikian saja yang saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang saya ucapkan salah, mohon dimaafkan. Nah, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.